Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, panjang umurnya, dipermudah segala urusan, diampuni segala dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sahabat Kobon Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan materi ilmu tentang bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sahabatku semuanya. Segala puji itu hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kami memujinya, ya, sebagaimana pujian orang-orang yang bersyukur, dan bersyukur sebagaimana syukurnya orang-orang yang memuji, ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta, ya. Rasulullah, keluarga, dan para sahabatnya. Islam menghendaki agar proses menjaga dan menguatkan iman menjadi bagian penting dari kehidupan umat, ya, sehingga menjadi lembaran putih yang bercahaya di antara lembaran-lembaran kehidupan, ya. Karena itu, Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi penganutnya, juga cahaya yang dapat menerangi kegelapan dan pekatnya maksiat kala tertutup malam, ya. Islam sangat ingin memenuhi hati para hamba dengan sejuknya iman, namun tidak ingin menjadikannya sedekat pantai dari air laut yang selalu diterjang ombak. Airnya bahkan tak mampu melepaskan dahaga, apalagi menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Iman ibarat air yang segar lagi sejuk, yang bisa melepas dahaga hati, kemudian membimbingnya menuju ketaatan. Allah Maha mengetahui bahwa hati mudah lalai, cepat berubah, dan sering lupa. Sebelum hati para hamba redup dan pudar cahayanya, Allah pun menyeru orang-orang yang beriman dengan berfirman, ya sahabatku semuanya. Berfirman di surah Al-Hadid ayat 16, yang artinya adalah, apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan pada kebenaran yang telah turun pada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya. Telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik, ya. Surah Al-Hadid ayat 16. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, ayat yang tadi artinya, ya, yang saya utarakan tadi, ya sahabatku semuanya, teguran untuk membangkitkan hati orang-orang yang beriman, juga panggilan agar mereka kembali beriman kepada Rabb-nya. Allah terkadang mengingatkan mereka dengan azab, ya. Azab pun terkadang menumbuhkan harapan dengan ampunan dan keridhoannya. Mari bergegas, ya, menuju pintu taubat dan meraih ampunannya. Mari kita ketuk pintunya sekarang, sebagaimana ulama generasi pertama mengetuknya. Kibaskan debu kelalaian dari hati kita untuk memperjelas
rambu-rambu jalan bagi orang yang lari sembari membawa agama Allah ya. Dan meninggalkan panasnya dosa menuju surga. Dengan demikian, kita mampu mempersiapkan bekal untuk menempuh perjalanan dari kegelapan menuju cahaya. Mari kita mulai perjalanan kita menuju surga, ya. Ya, sahabatku semuanya, ternyata manusia sebenarnya itu lalai, hatinya lalai dari mengingat Allah. Karena apa? Karena di dunia ini ya sahabatku semuanya yang bisa melalaikan untuk ingat kepada Allah. Yang pertama adalah dunia. Dunia dan yang kedua adalah hawa nafsu kita. Dan yang ketiga adalah setan yang menggoda kita ya sahabatku semuanya. Pertama dunia. Dunia itu apa saja? Dunia adalah seperti makhluk itu sama dunia, harta benda, kedudukan, popularitas, jabatan, dan rekan-rekan atau pasangan hidup itu semuanya dunia ya, atau pekerjaan itu semuanya dunia. Yang akibatnya kita lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menegaskan ya, ketika kita lalai dengan mengingat Allah, hatinya akan keras manusia itu ya, tidak mau mendengarkan kebenaran, tidak mau mendengarkan nasihat yang baik-baik, dikarenakan lalai dari mengingat Allah, dikarenakan dosa yang sangat banyak sekali yang menutupi cahaya robnya masuk ke kalbu si makhluk tersebut atau manusia tersebut. Makanya kita tidak boleh lalai dari mengingat Allah. Kenapa Allah kasih bencana, ujian, supaya dia kembali kepada Allah dan mengingat Allah ya sahabatku semuanya. Itu ya, jadi kita yang bisa melalaikan dari mengingat Allah itu adalah yang pertama adalah dunia ya. Seperti harta, jabatan, pekerjaan, popularitas, dan makhluk lainnya ya seperti anak, saudara, ibu, bapak, atau eh, pasangan hidup, sahabat-sahabat yang mengakibatkan kita lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah menegaskan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, camkan ya, hanya mengingatku kata Allah hatimu akan tenang. Karena ketenangan itu berdasarkan iman kita kepada Allah dengan cara zikrullah, dengan cara banyak mengingat Allah dan jangan mengingat selain Allah. Itu. Yang kedua adalah yang bisa melalaikan kita dari ingat kepada Allah, zikrullah, yaitu nafsu kita. Nafsu adalah yang ada di dalam diri kita, nafsu syahwat ya, ada nafsu amaroh, ada nafsu yang lawamah ya, yang paling bagus adalah nafsu mutmainah ya, nafsu yang diridhoi oleh Allah ya. Kalau nafsu amarah itu yang marah aja gitu. Kalau lawama kadang marah, kadang tidak ya. Kalau mutmainah itu tenang hatinya ya. Itu ya sahabatku semuanya. Yang si nafsu tersebut, nafsu adalah keinginan ya yang ada di dalam diri kita yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tentunya setan. Setan itu ada ya, setan ada di dalam diri kita, masuk ke aliran darah ya. Setan ada di aliran darah kita. Kenapa kita kalau mau makan, minum itu harus berdoa? Karena setan ikut masuk ke tubuh manusia tersebut karena tidak
ada doa, tidak ada perlindungan kepada Allah ya. Dan setan kan gaib, nggak kelihatan, tapi itu ada fungsinya untuk menggoda kita supaya kita lalai dari mengingat Allah, supaya kita mau bermaksiat kepada Allah ya. Karena setan sudah berjanji akan menggelincirkan semua keturunan Adam untuk menjadi teman kelak di akhirat, menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah perjanjian setan kepada Allah ya, supaya dia diizinkan untuk menggoda, untuk menggelincirkan, untuk merayu ajakannya ke jalan yang sesat ya, ke jalan yang Allah tidak diridhoi. Allah tidak ridho kepada orang-orang yang sesat ya, atau orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Itu ya sahabatku semuanya, itu yang bisa melalaikan kita dari mengingat Allah ya. Padahal Allah eh, sudah berfirman bahwa seharusnya manusia itu harus banyak mengingat Allah, bukan mengingat dunia yang sangat fana ini, atau popularitas ya, atau kedudukan, atau juga harta benda ya, atau pekerjaan, itu yang bisa melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa nafsu kita juga sama ya sahabatku semuanya, yang bisa melalaikan dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu ya sahabatku semuanya, yuk kita bergegas selalu ingat kepada Allah supaya hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram ya. Tidak ada keras di hati ini, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu ya sahabat-sahabatku semuanya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan cara zikrullah. Ingatlah kepada Allah dimanapun kita berada. Terima kasih, jangan lupa dukung channel ini ya sahabatku semuanya, dengan cara di like, subscribe, and komennya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.